Assalamualaikum teman-teman sahabat Studio Kesmas semua. Nah, pada video atau materi kali ini kita akan membahas tentang epidemiologi yang merupakan salah satu 7 pilar ilmu Kesmas. Nah, kita akan membahas tentang pengertian dan hal pokok dalam epidemiologi. Namun, sebelum itu, jangan lupa buat subscribe and nyalakan notifikasinya buat nggak ketinggalan video selanjutnya. Kita masuk ke gambaran epidemiologi secara umum. Nah, epidemiologi sendiri dikenal sebagai the mother of public health, atau istilahnya epidemiologi sebagai ibu dari kesehatan masyarakat. Epidemiologi merupakan salah satu bagian dari pengetahuan ilmu kesehatan masyarakat yang menekankan terhadap keberadaan penyakit dan masalah kesehatan lainnya dalam masyarakat tersebut. Kita masuk ke pengertian epidemiologi. Nah, epidemiologi lahir dari dua asumsi dasar. Yang pertama, penyakit pada populasi tidak terjadi dan tersebar begitu saja secara acak, melainkan ada faktor penyebabnya. Nah, yang kedua, penyakit pada manusia sesungguhnya mempunyai faktor penyebab dan preventif yang dapat diidentifikasi melalui penelitian sistematik pada berbagai populasi, tempat, dan waktu. Secara epistemologi, epidemiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas 3 kata, yaitu epi yang berarti pada atau tentang, demos berarti penduduk, dan logos adalah ilmu. Epidemiologi adalah suatu cabang ilmu kesehatan yang menganalisis sifat dan penyebaran berbagai masalah kesehatan dalam suatu penduduk serta mempelajari sebab timbulnya penyakit. Dari pengertian epidemiologi sebelumnya, 3 hal yang bersifat pokok dalam epidemiologi. Yang pertama, terdapat frekuensi masalah kesehatan, di mana menggambarkan besarnya masalah kesehatan yang terdapat pada kelompok manusia atau masyarakat. Nah, artinya bila dikaitkan, memang banyaknya kelompok masyarakat yang terserang penyakit. Untuk menentukan masalah kesehatan tersebut, dilakukan yang pertama, penderita yang datang berobat ke puskesmas, terutama pada penyakit menular, itu bisa menimbulkan wabah penyakit. Kemudian yang kedua, laporan dari masyarakat yang datang ke puskesmas. Kemudian melakukan penelitian dan studi kasus. Kita masuk ke yang kedua, distribusi atau penyebaran masalah kesehatan. Nah, distribusi di sini menggambarkan pengelompokan masalah kesehatan menurut suatu keadaan tertentu yang dalam epidemiologi dibedakan menurut ciri-ciri manusia, person, tempat, place, dan waktu atau time. Pelajari penyebaran penyakit berarti kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Siapakah yang terserang penyakit atau kelompok apakah yang terserang penyakit? Nah, dari studi kasus kita dapat menjawab pada kelompok lansia, pada kelompok anak-anak, wanita, pria. Yang kedua, di manakah serangan penyakit itu terjadi? Apakah di daerah perkotaan atau daerah pedesaan? Kemudian, kapan serangan itu terjadi? Yaitu pada keadaan waktu, apakah waktu musim hujan, musim panas, dan periode waktu tertentu. Kita masuk yang ketiga, determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini menggambarkan bahwa faktor penyebab atau faktor yang mempengaruhi atau yang memberikan risiko terhadap terjadinya penyakit atau masalah kesehatan. Nah, ada 3 langkah untuk mengetahui determinan, yaitu yang pertama, merumuskan tentang penyebab atau yang dimaksud. Kemudian kita melakukan pengujian, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, kita dapat menanggulangi masalah kesehatan. Nah, ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Nah, kalian juga dapat menggunakan referensi tersebut. Oke guys, thank you for watching. Semoga bermanfaat. Nah, kita bisa sharing-sharing ilmu melalui komen ya. Sampai jumpa di episode materi selanjutnya. Bye!